Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita kembali bersaat teduh hari ini Sabtu 20 April 2024. Kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Beberapa waktu ini saya memperhatikan bagaimana orang memberitakan Injil, baik kepada anak-anak maupun kepada orang dewasa dan orang-orang tua. Tentunya saya juga telah menggali Alkitab tentang bagaimana memberitakan Injil. Antara apa yang saya baca dalam Alkitab sangat jauh prakteknya dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, di zaman modern ini. Misalnya, dengan sedikit bercerita tentang Yesus, lalu akan ditanya, apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak memakai waktu lama, orang yang diinjili itu akan menjawab iya. Setelah itu, orang itu didoakan dan selesai. Tidak ada kelanjutannya. Saudara-saudara, orang percaya bukanlah orang yang hanya memiliki iman dalam Yesus Kristus. Sebaliknya, orang percaya adalah orang beriman pada Yesus Kristus sebagaimana yang Dia nyatakan dalam berita yang sepenuhnya dari Injil. Iman mereka pada Kristus selalu terikat pada firman Allah dan ajaran para rasul. Karena alasan inilah orang percaya dapat dilukiskan sebagai umat yang tunduk kepada Kristus dari Alkitab sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup menurut firman Allah. Mereka tunduk tanpa ragu-ragu kepada kekuasaan firman Allah, berpegang teguh pada ajarannya, percaya pada janjinya, mengindahkan peringatannya, dan menuruti perintahnya. Mereka adalah orang yang ditawan oleh firman Allah, menggunakan Alkitab untuk menguji semua gagasan manusia dan tidak menerima apapun yang bertentangan dengan Alkitab. Firman Tuhan hari ini mengingatkan di ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Apa artinya? Terjemahan BIS, kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu, maka kabar baik itu menyelamatkan kalian. Kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Percaya tetapi tanpa pengertian. Ngomongnya percaya tetapi ia nggak paham apa yang dipercayai. Ini yang disebut kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dan jemaat Korintus banyak yang sia-sia menjadi percaya. Banyak yang ngomongnya percaya tetapi nggak paham apa yang dipercayai. Apa sih yang nggak dipahami sehingga disebut sia-sia saja menjadi percaya? Ternyata tentang kebangkitan orang mati. Jemaat di Korintus sedang bimbang terkait dengan berita kebangkitan Yesus. Sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati dapat bangkit kembali? Siapa yang membangkitkan? Apakah ada saksi terpercaya atas kebangkitan tersebut? Kalau ada, berapa banyak? Untuk menjawab pertanyaan ini, Paulus mengajak warga jemaat Korintus agar kembali pada Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus. Paulus mengatakan kepada mereka agar jangan bimbang tentang kabar kebangkitannya, karena Paulus sendiri juga merupakan saksi atas peristiwa tersebut.
Kita hidup dalam konteks yang sangat jauh dari peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi kita mungkin saja mengalami kebimbangan yang serupa tentang peristiwa kebangkitannya. Kita bisa saja bimbang pada kuasa kebangkitan itu sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya juga, betulkah kebangkitan Yesus berkuasa menyelamatkan dunia dari dosa? Jika iya, mengapa masih banyak kejahatan? Mengapa orang Kristen masih mengalami penganiayaan masih sekarang? Kebangkitan Yesus memang memiliki kuasa. Ini adalah inti dari iman Kristen. Akan tetapi bukan berarti kuasa kebangkitan itu langsung menghalau segala tantangan kita sebagai orang percaya. Justru tantangan tetap diperlukan agar iman kita kian tegar. Kuasa kebangkitan Yesus harus meneguhkan kita seteguh batu karang dalam menghadapi segala persoalan. Kuasa itu mesti memantapkan iman kita, bak batu karang yang teguh walaupun dihantam badai kehidupan. Pada situasi seperti itulah kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi nyata. Dengan kuasa kebangkitan, orang Kristen punya kekuatan untuk tetap dan terus berdiri dengan gagah. Selamat ulang tahun Inosentia Adikinanti. Doa untukmu akan saya beri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.